Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pentingnya selalu mengingat dosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, setiap orang pasti memiliki dan pernah berbuat dosa. Mungkinkah dari kita ada yang merasa tidak memiliki dosa? Atau merasa dosa kita hanya sedikit? Setiap orang, tidak ada yang bisa mengetahui lebih banyak mana antara dosa dan pahala yang dimilikinya, saudaraku. Saudaraku, boleh jadi ibadah kita ini tidak pernah diterima. Boleh jadi ibadah kita ini tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan justru kita semakin hari hanya semakin menumpuk dosa-dosa yang kelak akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik, saudaraku. Saudaraku, renungkanlah. Tanyakan pada diri kita. Pertanyakan kepada diri kita ini, kapan terakhir kali kita meneteskan air mata karena mengingat dosa-dosa yang telah kita berbuat selama ini, saudaraku? Kalau ada, saudaraku, di antara kita yang merasa sangat jarang menangis, jarang menangisi dosa-dosa yang pernah diperbuat, atau bahkan belum pernah menangisi dosa-dosanya, itulah masalah besar, saudaraku, dan berat dalam kehidupan seseorang, saudaraku. Karena tanpa ampunan dan rahmat Allah, sesungguhnya kita tidak akan bisa selamat dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak, saudaraku. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'anillahi kitaban muajjada. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Yang artinya, saudaraku, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, saudaraku, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepada pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wa sanajzi syakirin. Saudaraku, oleh sebab itu, marilah jangan tunda lagi bertobat, saudaraku, dan meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Ingat siapa yang disakiti, minta maaflah kepada mereka. Jangan nunggu momentum lebaran atau Idul Fitri aja, saudaraku. Karena bertobat dan minta maaf kepada orang lain, kita tidak pernah tahu, saudaraku, kapan kita akan dijemput oleh malaikat maut. Kita juga tidak pernah tahu di mana malaikat akan mencabut nyawa kita. Karena ketidaktahuan itulah, saudaraku, seharusnya dimanapun dan kapanpun kita selalu sempatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segeralah meminta maaf kepada orang lain jika kita merasa ada kehilapan kepada orang lain, menyakiti orang lain. Selalu lakukan hal-hal yang baik, terutama yang bernilai pahala bagi kita, agar kelak jika suatu saat Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa kita, semoga kita sedang melakukan hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik, saudaraku, agar wafatnya kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya
Hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Surat Luqman ayat 34, saudaraku. Demikianlah saudaraku, biarpun singkat, semoga bermanfaat. Bertobatlah, jangan tunggu tobat saudaraku. Takut istidratnya Allah datang kepada kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.